Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 36. Teksnya ayat 13 sampai 22. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 20. Juru minuman agung terus berbicara atas nama Raja Asyur. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan. Janganlah dengarkan Hizkia. Demikian itu dia menghujat Allah. Paragraf yang kedua ayat 21 sampai 22. Orang-orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kesimpulannya, juru minuman agung terus berbicara atas nama Raja Asyur. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan. Janganlah dengarkan Hizkia. Bahkan dia menghujat Allah, pencipta dunia, dengan membandingkan dewa-dewa daerah yang tidak melepaskan negerinya dari tangan Raja Asyur. Namun, orang-orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Dan kemudian, kembali 3 orang yang bertemu dengan juru minuman agung. Mereka memberitahukan kepada raja tentang perkataan juru minuman agung. Ajaran tentang Allah. Pertama, semua Allah negeri-negeri tidak sanggup melepaskan negerinya dari tangan Raja Asyur. Tetapi Tuhan sendiri bisa melepaskan Yerusalem dari tangan Raja Asyur. Sebab dialah Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Tidak boleh membandingkan Allah dengan Allah yang lain. Merekalah hanya buatan tangannya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, juru minuman agung terus berkata bahwa pertama, janganlah dengarkan Hizkia sekalipun dia mengajak kamu berharap kepada Tuhan. Kedua, atas perkataan Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyeraan dengan Raja Asyur dan datanglah keluar kepadanya. Maka setiap orang daripadamu akan makan dengan baik. Ketiga, tidak ada Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku. Sehingga Tuhan juga tidak sanggup melepaskan Yerusalem dari tangan Raja Asyur. Ya, inilah 3 perkataan dari juru minuman agung. Dan dia begitu menghujat Allah dan begitu mengajak orang-orangnya serahkan kepada Raja Asyur. Nah, itu semuanya hanya untuk tujuannya. Kemudian kedua, tetapi orang Yerusalem berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Ya, mereka, ya, ini dengan fokus positifnya, mereka tetap taat tentang perintah raja. Namun, kita melihat itu pandangan yang negatifnya, mereka sekalipun begitu, tidak hatinya menjadi panas, tidak berkobar-kobar, karena dihina Tuhannya, dihina Yerusalemnya. Itu sangat beda. Ketiga, Eliakim, Semna, Yoa. Ini 3 pembesar menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan membandingkan Tuhan dengan Allah yang lain. Itu semua bukan Allah, melainkan hanya buatan tangan manusianya. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, tidak boleh dibandingkan dengan siapapun, dengan Allah apapun. Kalau ingin membandingkan begitu, itu juga menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Kedua, jangan percaya janji penguasa dunia. Tujuan mereka bukan menghidupkan umatnya, melainkan mencari keuntungan duniawi. Ya, harus ingat, Raja Asyur sudah janjinya begitu. Ya, karena mereka, kalau mereka kembali kepada saya akan memberikan makanan, saya akan memberikan minuman. Namun, tidak boleh percaya janji ini. Karena
Dia fokusnya bukan menghidupkan umat itu, melainkan fokusnya keuntungannya duniawinya. Ketiga, jangan berdiam di depan orang yang menghina Tuhan. Melawan mereka dengan hati berkobar-kobar, sama seperti Daud yang melawan Goliat. Kita harus ingat, pada waktu Goliat menghina, menghujat Allah, hati Daudnya berkobar-kobar dan dia langsung melawan dan memukul kalahkan Goliat. Namun, di dalam teks hari ini, siapapun tidak berkobar-kobar hatinya. Mereka hanya diam saja dan merasa takut saja. Sampai Hizkia juga. Jadi PR praktek hari ini, jangan berdiam di dalam kondisi yang Tuhan dan orang percaya dihina. Melawan orang-orang yang menghina Tuhan, sama seperti Daud yang melawan Goliat. Ya, hati kita merasa takut sehingga diam, itu tidak layak. Siapapun menghina Tuhan, menghujat Allah, kita harus melawan mereka. Itulah tanggung jawab kita, karena kita orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.